Terminal bus kota A dulunya adalah tempat yang penuh kehidupan. Pedagang kecil menjajakan dagangan mereka, suara anak-anak bermain terdengar di sela-sela deru mesin bus, dan para penumpang saling bercengkrama menunggu keberangkatan. Namun, semua itu berubah sejak geng serigala terminal mengambil alih. Geng yang dipimpin Dodo, seorang pria berwajah keras dengan tatapan tajam, menjadikan terminal itu wilayah kekuasaan mereka. Kini, suara gelak tawa telah digantikan oleh teriakan ketakutan dan suara perintah kasar para preman. Di sudut terminal, Mbok Kodrik, seorang wanita tua yang sehari-harinya berjualan nasi bungkus, memperhatikan semua itu dengan cermat. Setiap pagi ia datang dengan pikulan nasi dan lauk pauk, berusaha tetap terlihat biasa di tengah kekacauan. Ia tidak banyak bicara, hanya menjual dagangannya dengan senyum kecil. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres, seolah badai besar sedang menunggu untuk datang. Suatu malam, ketika terminal mulai sepi, Mbok Kodrik menyaksikan Dodo memukul seorang pedagang yang berani menolak bayar pajak keamanan. Ia menggertakkan giginya dalam diam. Tangannya yang keriput mengepal di balik kain sarungnya. Namun, ia tahu, melawan Dodo dan anak buahnya saat ini bukanlah langkah yang bijak. Ujang, seorang sopir angkot muda, adalah salah satu dari sedikit orang yang berani melawan geng serigala terminal. Ketika Boni, seorang preman muda yang menjadi anak buah Dodo, meminta uang keamanan dari Ujang, pemuda itu menolaknya mentah-mentah. "Aku kerja buat makan, bukan buat kasih kalian makan," bentaknya. Namun, keberanian Ujang segera dibalas dengan kekerasan. Boni, yang merasa tersinggung, memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Ujang hingga babak belur. Mbok Kodrik menyaksikan kejadian itu dari warung kecilnya. Ujang tergeletak di tanah dengan wajah penuh darah, namun ia tetap menatap Boni dengan mata yang penuh perlawanan. Hati Mbok Kodrik sakit melihat ketidakadilan itu, tapi ia tetap diam. Ia tahu, jika ia ikut campur, hidupnya bisa berakhir di tangan geng tersebut. Namun, kejadian itu menggugah sesuatu di dalam dirinya. Di rumah kecilnya malam itu, Mbok Kodrik termenung memikirkan bagaimana nasib terminal dan orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, meskipun ia belum tahu apa. Mbok Kodrik duduk di depan lemari tua di rumahnya, menatapnya dengan mata penuh kenangan. Lemari itu selalu terkunci rapat, bahkan anak-anaknya yang sudah lama pindah pun tidak pernah tahu apa isinya. Namun, bagi Mbok Kodrik, lemari itu adalah pengingat dari masa lalunya yang kelam tapi penuh arti. Di dalamnya tersimpan pakaian silat, sebilah keris berukir, dan segulung kitab kuno yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Mbok Kodrik pernah menjadi pendekar silat yang dikenal dengan julukan Badai Timur. Di masa mudanya, ia adalah murid terbaik sebuah perguruan rahasia yang melatih seni bela diri untuk melawan ketidakadilan. Namun, tragedi masa lalu membuatnya meninggalkan dunia itu. Ia memilih menjalani hidup sederhana sebagai penjual nasi bungkus, berharap bisa melupakan semua kenangan itu. Malam itu, setelah kejadian di terminal, ia membuka lemari tersebut untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Tangan keriputnya menyentuh kain silat yang mulai pudar warnanya. Ia menggenggam keris kecil yang dulu selalu menyertai perjalanannya. Sudah waktunya, gumamnya pelan. Dalam hati, ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi hanya berdiri diam sementara terminal berubah menjadi neraka bagi orang-orang kecil sepertinya. Boni tidak pernah benar-benar menghormati Dodo. Bagi Boni, Dodo terlalu lunak. Meski dikenal sebagai pemimpin geng yang kejam, Dodo masih memberi kelonggaran pada beberapa pedagang kecil, bahkan sesekali membiarkan mereka melewati pajak keamanan. Di mata Boni, sikap itu adalah tanda kelemahan. Pemimpin sejati tidak perlu kompromi, pikir Boni. Dalam diam, ia menyusun rencana untuk mengambil alih kekuasaan. Boni mulai mendekati para preman lain yang merasa tidak puas dengan kepemimpinan Dodo. Ia menyebarkan desas-desus bahwa Dodo tidak lagi pantas menjadi pemimpin. Dengan senyuman liciknya, Boni menjanjikan lebih banyak uang dan kekuasaan jika ia yang memimpin. Para preman muda yang haus akan kekerasan dan keuntungan cepat mulai berpihak padanya. Perlahan, Boni membangun pasukannya sendiri. Di sisi lain, Boni tahu bahwa melawan Dodo secara langsung adalah bunuh diri. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bermain strategi. Ia sengaja memprovokasi beberapa anak buah Dodo, menciptakan konflik kecil yang membuat geng itu semakin terpecah. Sementara itu, ia terus menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan besar dan merebut tahta geng serigala terminal. Kekacauan mulai melanda terminal kota A. Boni, dengan pasukannya yang semakin besar, memutuskan untuk bertindak. Ia memerintahkan anak buahnya untuk merusak kios-kios pedagang dan mengacaukan aktivitas terminal.
Dalam kekacauan itu, ia berencana untuk menjebak Dodo dan mengusirnya dari terminal, baik secara fisik maupun mental. Suara kaca pecah dan teriakan pedagang menggema di malam yang dingin. Mbok Kodrik, yang sedang membereskan dagangannya, melihat situasi yang semakin memburuk. Ia mendengar para pedagang menangis dan memohon agar preman-preman itu berhenti, tapi tidak ada yang mendengar. Ia tahu, jika ini terus dibiarkan, terminal akan menjadi medan perang terbuka antara Dodo dan Boni, dan para pedagang kecil hanya akan menjadi korban di tengahnya. Saat situasi semakin panas, Dodo akhirnya muncul dengan beberapa anak buahnya untuk menghadapi Boni. Kedua pihak mulai beradu mulut. Terminal berubah menjadi arena intimidasi dan kekerasan. Mbok Kodrik berdiri di sudut, memandang kedua pemimpin geng itu dengan tatapan tajam. Ia tahu waktunya telah tiba untuk bertindak. Badai timur yang telah lama tertidur akhirnya harus bangkit kembali. Mbok Kodrik berdiri di depan lemari tua itu dengan perasaan yang bercampur. Tangannya gemetar saat ia membuka kunci lemari dan menatap benda-benda yang telah lama ia tinggalkan. Sabuk merah pendekar silatnya, yang dulu menjadi simbol keberanian dan kehormatan, terlipat rapi di sana. Di sampingnya, sebuah keris kecil dengan ukiran naga mengilap meskipun usianya sudah puluhan tahun. Malam itu, Mbok Kodrik mengenakan sabuk merahnya kembali. Ia mengikat kain di kepalanya dengan gerakan tegas, membiarkan tekad yang selama ini terpendam muncul ke permukaan. Keris kecil itu ia selipkan di pinggang, seolah senjata itu mengenal tangan tuannya kembali. Cukup sudah, igumamnya. Ia tidak akan lagi menjadi penonton yang diam. Ia tahu risikonya, tapi melindungi orang-orang kecil di terminal adalah tugas yang tidak bisa lagi ia abaikan. Dengan langkah tenang namun penuh keyakinan, Mbok Kodrik meninggalkan rumahnya. Ia berjalan menuju terminal yang kini menjadi medan konflik. Angin malam yang dingin tidak mampu memadamkan api keberanian di hatinya. Badai timur telah bangkit kembali. Di tengah terminal yang remang, Dodo berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Boni berdiri di depannya, tersenyum licik. Waktumu sudah habis, Dodo, ujar Boni dengan nada mengejek. Keduanya saling mengukur kekuatan, sementara anak buah mereka bersiap di sisi masing-masing. Suasana tegang menyelimuti terminal. Tanpa banyak bicara, Dodo melayangkan pukulan pertama. Pertarungan sengit pun dimulai. Kedua pemimpin geng itu bertarung dengan brutal, menggunakan segala cara untuk menjatuhkan lawan. Pukulan dan tendangan mereka bergema di terminal kosong, sementara anak buah mereka juga mulai saling serang di sekitarnya. Suasana menjadi semakin kacau, dengan suara teriakan dan barang-barang yang berjatuhan. Namun, meskipun Dodo memiliki pengalaman dan kekuatan, Boni lebih licik. Ia memanfaatkan kelengahan Dodo, mengincar titik-titik lemah lawannya. Dodo terhuyung-huyung, namun ia belum menyerah. Perang ini bukan hanya soal kekuasaan, tapi juga harga diri. Ketegangan di terminal mencapai puncaknya saat suara langkah tenang terdengar mendekat. Semua orang berhenti sejenak ketika melihat sosok Mbok Kodrik melangkah ke tengah medan pertempuran. Dengan sabuk merah melilit pinggang dan keris kecil di tangannya, ia berdiri dengan percaya diri yang mengejutkan. Sudah cukup, suara Mbok Kodrik menggema di terminal. Semua orang, termasuk Dodo dan Boni, menatapnya dengan bingung. Namun, sebelum ada yang sempat meremehkannya, Mbok Kodrik bergerak cepat. Dengan gerakan silat yang lincah, ia melumpuhkan Dodo hanya dalam beberapa detik. Sebuah tendangan keras di bagian lutut membuat Dodo tersungkur, diikuti dengan tusukan keris yang nyaris mengenai lehernya. Anak buah Dodo dan Boni terkejut, tidak percaya bahwa seorang wanita tua bisa bergerak secepat itu. Boni yang awalnya tanpa percaya diri mulai melangkah mundur, menyadari bahwa Mbok Kodrik bukan sekadar penjual nasi bungkus biasa. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbok Kodrik hanya tersenyum tipis. "Aku hanya seorang tua yang tidak tahan melihat kekacauan ini." Dodo yang tergeletak di tanah menatap Mbok Kodrik dengan penuh dendam. "Kamu pikir ini sudah selesai?" desisnya. "Aku akan membalasmu, dan saat itu, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi." Mbok Kodrik tidak menjawab. Ia hanya menatap Dodo dengan dingin sebelum melepaskannya. Namun, ancaman Dodo tidak hanya menjadi beban bagi Mbok Kodrik. Boni, yang menyaksikan kejadian itu, mulai memutar otaknya. Ia melihat peluang besar untuk memperkuat posisinya. Dengan Dodo yang terluka, Boni bisa mengambil alih kekuasaan lebih mudah. Ia hanya perlu memastikan bahwa Mbok Kodrik tidak menjadi penghalang. Sementara itu, Mbok Kodrik kembali ke sudut terminal, mengamati situasi dengan cermat. Ia tahu bahwa ancaman Dodo bukan sekadar kata-kata.
Ia juga bisa merasakan bahwa Bonnie tidak akan tinggal diam. Pertarungan ini masih jauh dari selesai. Bonnie tidak membuang waktu. Ia mulai menjalin hubungan dengan pihak luar, termasuk geng-geng kecil di sekitar kota A. Ia menjanjikan keuntungan besar bagi siapapun yang mau bergabung dengannya. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan pasukan baru yang jauh lebih besar dan lebih terorganisir. Namun, Bonnie tidak hanya mengandalkan kekuatan. Ia juga mulai menyusun strategi untuk menguasai terminal sepenuhnya. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi pergerakan Dodo dan Embok Kodrik. Aku tidak akan membiarkan mereka merusak rencanaku, pikirnya. Di sisi lain, para pedagang kecil semakin ketakutan. Mereka merasa terjebak di tengah konflik yang tidak ada habisnya. Embok Kodrik melihat ketakutan itu dan merasa terpanggil untuk melindungi mereka. Ia tahu, langkah Bonnie berikutnya akan menjadi penentu. Dan kali ini, ia tidak akan menunggu sampai semuanya terlambat. Setelah malam yang penuh kekacauan, terminal kota A kembali tenang. Para pedagang kembali membuka kios mereka, meski dengan rasa was-was. Anak buah Dodo dan Bonnie sementara menahan diri, seolah menunggu arahan dari pemimpin masing-masing. Namun, Embok Kodrik tahu bahwa ketenangan ini hanyalah ilusi. Di balik wajah-wajah yang tampak tenang, ada rencana besar yang sedang disusun. Embok Kodrik duduk di sudut terminal, mengamati setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Ia memperhatikan bagaimana Bonnie semakin sering bertemu dengan orang-orang asing yang tampaknya berasal dari luar kota. Sementara itu, Dodo terlihat lebih jarang muncul, namun anak buahnya semakin sering berkeliaran dengan sikap yang lebih agresif. Badai akan segera datang, pikirnya. Malam harinya, Embok Kodrik kembali merenungi apa yang harus ia lakukan. Ia tahu ia tidak bisa menghentikan perang ini sendirian, tetapi ia juga tidak akan membiarkan terminal berubah menjadi ladang pembantaian. Dalam diam, ia mulai menyusun rencana untuk mengakhiri konflik ini sekali untuk selamanya. Dodo, yang merasa posisinya terancam, mulai mempersiapkan pasukannya. Ia mengumpulkan anak buahnya di sebuah gudang tua dekat terminal. Kita tidak bisa membiarkan Bonnie mengambil alih. Ini wilayah kita, serunya dengan suara lantang. Anak buahnya bersorak, menyatakan kesetiaan mereka, tetapi di balik sorakan itu, ada ketakutan akan pertempuran besar yang akan datang. Sementara itu, Bonnie juga tidak tinggal diam. Ia telah berhasil merekrut lebih banyak orang dari geng luar kota. Dengan kekuatan baru ini, ia merasa yakin bisa menggulingkan Dodo. Bonnie bahkan membawa senjata tajam untuk memperkuat pasukannya. Dodo tidak punya pilihan. Ini akan menjadi akhir dari masa kejayaannya, ujar Bonnie dengan senyum penuh percaya diri. Terminal mulai terasa berbeda. Suasana yang tadinya hanya tegang kini berubah menjadi mencekam. Pedagang kecil dan sopir angkot semakin takut untuk datang. Mereka tahu bahwa perang besar akan segera pecah, dan mereka hanya bisa berharap agar tidak terjebak di tengahnya. Pertempuran akhirnya pecah di malam yang gelap. Anak buah Dodo melancarkan serangan mendadak ke markas Bonnie yang terletak di pinggir terminal. Suara benturan senjata tajam dan teriakan menggema, membangunkan seluruh kawasan. Api mulai berkobar di salah satu kios, menyebarkan kepanikan di antara warga sekitar. Bonnie, yang sudah mempersiapkan diri, segera membalas serangan tersebut. Dengan pasukannya yang lebih besar, ia memukul mundur anak buah Dodo. Pertempuran berlangsung brutal, tanpa belas kasihan. Orang-orang yang tidak bersalah, termasuk pedagang kecil, terjebak di tengah baku hantam itu. Terminal berubah menjadi arena kekacauan. Dari kejauhan, Embok Kodrik menyaksikan semuanya dengan hati yang berat. Ia tahu ia harus bertindak sekarang atau segalanya akan hancur. Dengan sabuk merah yang melilit pinggangnya, ia melangkah menuju medan pertempuran, membawa harapan bagi mereka yang tidak berdaya. Embok Kodrik muncul di tengah medan pertempuran, membuat semua orang terkejut. Dengan gerakan lincah yang tidak sesuai dengan usianya, ia melumpuhkan beberapa anak buah Bonnie hanya dalam hitungan detik. Mereka yang menyaksikan tidak bisa mempercayai mata mereka. Siapa wanita tua ini? Bisik salah satu preman. Embok Kodrik tidak peduli pada kekaguman atau ketakutan mereka. Dengan gerakan tegas, ia memisahkan Dodo dan Bonnie yang sedang bertarung. Sebuah pukulan cepat ke perut Bonnie membuatnya tersungkur, sementara Dodo terdiam setelah melihat bagaimana Embok Kodrik menundukkan lawannya. Ini cukup, serunya dengan suara lantang. Semua orang berhenti bergerak, terhipnotis oleh karisma dan keberanian wanita tua itu. Terminal ini bukan tempat untuk perang kalian. Kalian pikir kalian kuat? Kekuasaan kalian tidak berarti apa-apa jika hanya membawa kehancuran, lanjutnya.
Kata-kata Embo Kodrik menggema, meninggalkan keheningan yang penuh makna di terminal. Meski pertarungan dihentikan oleh Embo Kodrik, dendam antara Dodo dan Boni tidak begitu saja padam. Keduanya saling menatap dengan kebencian yang dalam, bertekad untuk tidak menyerah begitu saja. Ini belum selesai, ya ujar Dodo dengan suara pelan namun penuh ancaman. Boni, yang masih terengah-engah, hanya menyeringai. Tunggu saja, waktu akan membuktikan siapa yang menang. Embo Kodrik tahu bahwa usahanya hanya memberikan jeda sementara. Konflik ini akan terus berlanjut jika tidak ada perubahan besar. Ia mulai berpikir bahwa mungkin ia harus lebih dari sekadar menghentikan pertempuran, ia harus menghancurkan sumber kekacauan ini. Sementara itu, Boni mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia mendekati geng-geng luar kota, mencari dukungan yang lebih besar. Di sisi lain, Dodo juga mengumpulkan kekuatan baru, bertekad untuk menghabisi Boni dan mengembalikan kontrolnya atas terminal. Embo Kodrik menyadari bahwa perang yang lebih besar sedang mengintai di balik bayang-bayang malam. Boni menyadari bahwa untuk mengalahkan Dodo, ia memerlukan kekuatan yang jauh lebih besar. Ia mulai mendekati orang-orang kuat di kota A, termasuk pengusaha gelap dan anggota geng yang lebih besar. Dengan janji keuntungan besar dari penguasaan terminal, Boni berhasil menarik perhatian mereka. Di sebuah bar tersembunyi, Boni bertemu dengan Hendrik, seorang pengusaha yang dikenal licik dan punya hubungan dengan geng internasional. Hendrik tersenyum tipis setelah mendengar rencana Boni. Kamu ambisius, Boni. Aku suka itu. Tapi aku butuh jaminan bahwa kamu bisa memberikan yang kamu janjikan, kata Hendrik. Boni mengangguk dengan percaya diri. Terminal akan menjadi tambang emas. Dengan dukunganmu, Dodo tidak akan punya kesempatan. Kerja sama itu disepakati. Boni kini memiliki akses ke senjata lebih canggih dan pasukan tambahan. Ia merasa di atas angin. Namun, ia tidak menyadari bahwa Hendrik juga punya agenda tersembunyi yang bisa mengubah segalanya. Sementara itu, Dodo juga tidak tinggal diam. Ia menggali kembali masa lalunya yang kelam dan mengambil pistol yang sudah lama ia sembunyikan. Senjata itu adalah bagian dari sejarahnya sebagai mantan anggota geng besar yang dulu hampir membunuhnya. Ini bukan hanya soal terminal. Ini soal harga diriku, igumamnya sambil mengamati pistol tua itu. Dodo mulai melatih dirinya kembali. Ia tahu Boni bukan lawan yang mudah, terutama dengan aliansi barunya. Tapi Dodo percaya bahwa senjata ini akan memberikan keuntungan besar baginya. Ia memutuskan bahwa tidak peduli seberapa kotor caranya, ia harus menghancurkan Boni sebelum Boni menghancurkannya. Dengan pistol di tangannya, Dodo memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Kita tidak akan menunggu lagi. Serangan balasan harus dimulai sekarang, ujarnya tegas. Anak buahnya mengangguk dengan penuh semangat, meski ada ketakutan yang mengintai di benak mereka. Terminal kini terasa seperti tempat yang ditinggalkan. Pedagang kecil mulai menghilang satu persatu, takut terjebak dalam konflik yang semakin memanas. Angkot-angkot yang biasanya berlalu lalang kini lebih jarang terlihat. Namun, di balik kesunyian itu, atmosfer penuh bahaya terasa nyata. Embo Kodrik berjalan pelan di sekitar terminal, mengamati setiap sudutnya. Ia bisa merasakan bahwa perang besar akan segera terjadi. Ia melihat beberapa anak buah Boni membawa senjata baru, sementara anak buah Dodo tampak lebih gelisah dari biasanya. Mereka semua seperti bom waktu yang siap meledak, pikir Embo Kodrik. Malam itu, Embo Kodrik duduk di warung kecil yang sudah tutup. Ia memandang terminal yang dulu penuh kehidupan dengan perasaan sedih. Apakah ini takdir tempat ini? Gumamnya. Ia tahu, hanya dirinya yang punya kekuatan untuk menghentikan kehancuran total, meski risikonya sangat besar. Dodo akhirnya melancarkan serangan ke markas Boni di sebuah gudang tua. Malam itu, suara tembakan dan teriakan kembali menggema di seluruh terminal. Pertempuran brutal berlangsung tanpa ampun. Api membakar sebagian gudang, menerangi kegelapan malam dengan cahaya merah yang menyeramkan. Boni, yang tidak menyangka serangan secepat ini, segera memimpin pasukannya untuk melawan. Dengan senjata baru yang ia dapatkan dari Hendrik, pasukan Boni memberikan perlawanan yang sengit. Terminal berubah menjadi medan perang penuh kekacauan. Barang-barang berserakan, kios-kios rusak, dan darah mengalir di sepanjang jalan. Di tengah pertempuran, Embo Kodrik muncul lagi. Kali ini, ia tidak mencoba langsung menghentikan pertarungan. Sebaliknya, ia memperhatikan setiap gerakan dengan hati-hati, mencari celah untuk menghentikan kedua pemimpin geng ini tanpa harus menumpahkan lebih banyak darah. Dodo dan Boni akhirnya bertemu di tengah kekacauan.
Keduanya saling memandang dengan kebencian yang mendalam. Tanpa banyak bicara, mereka langsung bertarung habis-habisan. Pukulan dan tendangan saling beradu, sementara suara letusan senjata dari anak buah mereka menjadi latar belakang yang menegangkan. Dodo mengeluarkan pistolnya, tetapi Bonnie dengan cepat menghindar dan menyerangnya dengan belati. Keduanya terluka parah, namun tidak ada yang mau mengalah. Darah mengalir dari tubuh mereka, tetapi semangat mereka tetap menyala. Duel ini bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga harga diri yang dipertaruhkan. Di momen yang paling genting, Embo Kodrik melangkah masuk ke tengah duel itu. Dengan suara tegas, ia berkata, "Ya hentikan. Apa kalian ingin mati hanya untuk ini?" Namun, kedua pria itu mengabaikan peringatannya, terus bertarung dengan sisa tenaga yang mereka miliki. Embo Kodrik tahu bahwa ini adalah saat terakhir baginya untuk mengambil tindakan yang menentukan. Di puncak duel antara Dodo dan Bonnie, Embo Kodrik melangkah masuk dengan tatapan tegas. Keris kecil di tangannya bersinar di bawah cahaya api yang berkobar dari gudang. Dengan gerakan cepat, ia melompat di antara keduanya, memisahkan mereka dengan serangan mematikan yang hanya mengenai udara. "Kalian sudah cukup membuat kekacauan," seru Embo Kodrik. Suaranya menggema di tengah suasana mencekam. Dodo dan Bonnie mundur beberapa langkah, terkejut oleh kecepatan dan ketepatan wanita tua itu. "Kalau kalian terus seperti ini, terminal ini akan habis, dan kalian juga," jelanjutnya. Keduanya terdiam, napas mereka terengah-engah. Anak buah mereka yang menyaksikan dari jauh juga tidak berani mendekat. Embo Kodrik mengarahkan kerisnya ke arah mereka berdua. "Sekarang, pergi dari sini sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran," ancamnya. Tanpa pilihan lain, Dodo dan Bonnie akhirnya mundur, meski kebencian di mata mereka belum padam. Kembali ke markas mereka masing-masing, Dodo dan Bonnie memikirkan langkah berikutnya. Kekalahan mereka di tangan Embo Kodrik bukan hanya memalukan, tetapi juga membuka mata mereka bahwa wanita tua itu adalah ancaman besar. "Kita tidak bisa membiarkan dia terus menghalangi," kata Dodo pada anak buahnya. "Dia lebih berbahaya daripada yang kita duga. Jika kita tidak bertindak sekarang, terminal ini akan menjadi miliknya." Dodo mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Embo Kodrik sekali dan untuk selamanya. Sementara itu, Bonnie berpikir lebih cerdik. Dia mungkin tua, tapi jelas dia punya keahlian yang tidak biasa. "Kalau aku bisa menyingkirkan dia, aku bisa mendapatkan kepercayaan dari pihak luar yang mendukungku," ujarnya. Bonnie mulai menyusun strategi yang melibatkan pihak luar yang lebih berbahaya untuk melumpuhkan Embo Kodrik. Malam itu, sekelompok anak buah Dodo mendekati rumah kecil Embo Kodrik. Mereka yakin wanita tua itu tidak akan bisa melawan serangan mendadak ini. Namun, saat mereka masuk, suasana di dalam rumah terasa aneh. Tidak ada suara, hanya bayangan yang bergerak di balik tirai. Saat salah satu preman mencoba mendekati kamar, Embo Kodrik muncul dari bayang-bayang dengan keris di tangannya. Dalam hitungan detik, ia melumpuhkan 3 orang dengan gerakan cepat yang nyaris tidak terlihat. Sisanya mencoba melawan, tetapi mereka tidak bisa menyentuhnya. "Pergi dari sini, atau aku tidak akan sebaik ini lagi," kata Embo Kodrik dengan nada dingin. Para preman, yang kini dipenuhi rasa takut, melarikan diri dengan tubuh gemetar. Embo Kodrik memandangi rumahnya yang berantakan. Ia tahu ini hanya awal dari serangan yang lebih besar. Keesokan paginya, kabar tentang bagaimana Embo Kodrik melumpuhkan para penyerangnya menyebar di kalangan pedagang kecil dan sopir angkot. Mereka yang selama ini merasa tidak punya harapan mulai melihat Embo Kodrik sebagai penyelamat. "Dia berbeda," kata Ujang, seorang sopir angkot yang pernah menjadi korban Bonnie. "Dia melawan mereka bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kita semua." Sopir-sopir lainnya mengangguk setuju. Mereka mulai mendatangi Embo Kodrik, menawarkan bantuan dan dukungan mereka. Embo Kodrik terkejut dengan dukungan ini, tetapi ia tahu ini adalah peluang untuk mengubah keadaan. "Kalau kita bersatu, kita bisa menghentikan kekacauan ini," ujarnya kepada mereka. Para pedagang dan sopir mulai bekerja sama, menciptakan jaringan perlindungan untuk melawan geng-geng yang menguasai terminal. Bonnie tidak tinggal diam. Setelah mengetahui bahwa serangan terhadap Embo Kodrik gagal, ia menyusun rencana lebih berbahaya. Ia menghubungi Hendrik lagi, kali ini dengan tawaran yang lebih besar. "Aku butuh lebih banyak senjata dan pasukan. Dengan itu, aku bisa menyingkirkan Dodo dan Embo Kodrik sekaligus," katanya. Hendrik, yang melihat keuntungan besar di balik tawaran ini, setuju untuk membantu. Ia mengirim pasukan bayaran yang terlatih dan persenjataan yang lebih modern ke Bonnie. "Pastikan ini selesai dengan cepat. Aku tidak mau urusan ini menjadi lebih rumit,"
ujar Hendrik dengan nada dingin. Bonnie kini merasa tak terkalahkan. Dengan kekuatan baru di tangannya, ia merencanakan langkah terakhir untuk merebut terminal. Namun, ia juga tahu bahwa Mbok Kodrik bukan lawan yang mudah, sehingga ia mempersiapkan serangan yang lebih licik dan mematikan. Mbok Kodrik berdiri di tengah terminal yang sunyi, dikelilingi oleh para pedagang kecil dan sopir angkot yang mendukungnya. Dengan suara lantang, ia memberikan pesan terakhir kepada Dodo dan Bonnie yang mendengarnya dari kejauhan. Ini peringatan terakhirku. Tinggalkan terminal ini dan berhenti menyusahkan orang-orang, atau kalian akan berhadapan langsung denganku, seru Mbok Kodrik. Ia menghunus keris kecilnya, menunjukkan bahwa ia tidak main-main. Terminal ini bukan milik kalian, dan aku tidak akan membiarkan kalian menghancurkannya. Dodo dan Bonnie, yang diam-diam mengawasi dari dua sisi berbeda terminal, merasa terhina sekaligus takut. Namun, ego mereka terlalu besar untuk menyerah begitu saja. Tanpa sepatah kata pun, keduanya pergi, merencanakan langkah berikutnya untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Malam itu, terminal kembali menjadi medan perang. Dodo dan Bonnie datang dengan pasukan lengkap mereka, masing-masing bersenjata tajam dan siap untuk bertarung. Kedua kubu saling menyerang dengan ganas, menghancurkan kios-kios dan membuat kekacauan yang lebih besar daripada sebelumnya. Mbok Kodrik, yang sudah memprediksi hal ini, bersiap untuk intervensi terakhirnya. Ia muncul di tengah medan perang, memotong jalur antara Dodo dan Bonnie. Sudah cukup. Kalian berdua ingin mati di sini, atau menyerah dan pergi untuk selamanya? Tanyanya dengan nada dingin. Namun, Dodo dan Bonnie menolak mundur. Dengan senjata mereka di tangan, mereka memutuskan bahwa hanya pertarungan langsung yang bisa menentukan siapa penguasa terminal sebenarnya, atau apakah Mbok Kodrik benar-benar sehebat yang mereka kira. Dodo menyerang lebih dulu, mencoba menembakkan pistolnya. Tapi Mbok Kodrik meluncur dengan kecepatan luar biasa, meraih tangannya dan melucuti senjata itu sebelum ia sempat menembak. Dengan satu gerakan gesit, ia menjatuhkan Dodo ke tanah. Bonnie tidak tinggal diam. Dengan belatinya, ia menyerang Mbok Kodrik dari belakang. Namun, Mbok Kodrik memutar tubuhnya dengan lincah, menghindari serangan itu, lalu menjatuhkan Bonnie dengan tendangan keras ke dadanya. Kedua pemimpin geng itu kini tergeletak di tanah, terluka dan kehabisan tenaga. Masa kalian sudah habis, kata Mbok Kodrik. Terminal ini bukan tempat untuk kalian. Pergilah, dan jangan pernah kembali. Melihat ketegasan dan kemampuan luar biasa wanita tua itu, Dodo dan Bonnie akhirnya menyerah, menyeret diri mereka keluar dari terminal dengan sisa geng mereka yang tersisa. Dengan kepergian Dodo dan Bonnie, terminal perlahan kembali tenang. Pedagang kecil dan sopir angkot mulai kembali ke rutinitas mereka, meski rasa trauma masih membekas. Mbok Kodrik menjadi sosok yang dihormati oleh semua orang, tetapi ia tetap rendah hati, menolak segala pujian. Aku hanya ingin terminal ini menjadi tempat yang aman untuk semua orang, katanya kepada Ujang, yang kini sering membantunya menjual nasi bungkus. Meski begitu, Mbok Kodrik tahu ancaman baru bisa muncul kapan saja. Ia terus mengamati terminal dengan waspada, memastikan bahwa perdamaian yang baru terjalin tidak akan rusak. Malam-malam di terminal kini lebih sunyi, tetapi ada rasa aman yang perlahan kembali tumbuh. Orang-orang mulai percaya bahwa tempat ini bisa kembali menjadi pusat kehidupan kota yang damai. Pagi itu, Mbok Kodrik kembali ke kios kecilnya, menjual nasi bungkus seperti biasa. Tapi kini, ia bukan lagi sekadar pedagang tua. Ia adalah simbol perlawanan dan pelindung terminal kota A. Setiap orang yang lewat menyapa dan menghormatinya, merasa berterima kasih atas keberanian dan pengorbanannya. Mbok Kodrik duduk sambil mengamati terminal yang mulai ramai lagi. Sopir angkot kembali mengantre, pedagang kecil membuka lapak mereka, dan penumpang berdatangan. Kehidupan perlahan kembali normal, tetapi semua tahu bahwa di balik ketenangan itu ada sosok yang terus menjaga mereka. Terminal ini punya kenangan, dan aku tidak akan membiarkannya hancur, gumam Mbok Kodrik sambil tersenyum tipis. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi untuk saat ini, ia menikmati kedamaian yang berhasil ia ciptakan. Terminal kota A telah menemukan kembali penjaganya.